Halo Gensud, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam acara Kabar Unsud. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai salah satu program studi baru di Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Biologi Terapan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dosen dari Prodi Biologi Terapan, yaitu Bapak Eko Setiono. Apa kabar Pak Eko? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya. Ya. Kali ini kita akan berbincang mengenai biologi terapan nih Pak Eko, karena mungkin banyak yang belum tahu, tapi bisa juga banyak calon mahasiswa yang sudah tahu dan ingin masuk ke prodi ini. Nah, kita akan berbincang mengenai prodi ini. Untuk pertama mungkin Pak Eko bisa cerita tentang sejarah dan latar belakang kenapa prodi ini muncul gitu ya, atau sejarah berdirinya prodi ini. Oke Kang Dadan, terima kasih. Tapi sebelumnya saya boleh menyapa ini ya generasi Sudirman. Silakan, Halo silakan. Gensud, perkenalkan saya dari program studi S1 Biologi Terapan. Jadi di sini tidak boleh disebut program biologi terapannya, tapi harus ada S1-nya. Kenapa S1? Karena kita adalah pendidikan tinggi akademik, bukan pendidikan tinggi vokasi atau diploma 4. Nah, baik Kang, tapi saya juga tidak akan jawab dulu tentang latar belakang. Oke. Kita berbicara dulu nih tentang filosofi dari program studi ini, Oke, gitu ya. silakan, ya. Nah, tentu kita memahami bahwa sains atau ilmu pengetahuan itu kan ada yang basic atau dasar. Jadi dasar sains atau basic science dan applied science. Nah, biologi itu bisa pada posisinya adalah basic science atau ilmu dasar dan bisa posisinya sebagai ilmu terapan atau applied science. Nah, ketika biologi posisinya ini sebagai basic science, maka dia akan mengkaji konsep. Jadi lulusannya itu menguasai konsep. Sarjananya menguasai konsep. Yang konsep-konsep ini nanti akan diaplikasikan bidang perikanan, peternakan, pertanian maupun bidang medis dan biomedis yang lainnya. Tetapi ketika posisinya program studi ini adalah sebagai biologi terapan, maka lulusannya tidak hanya menguasai konsep, tapi mampu menerapkan ya ilmu-ilmu yang telah diberikan untuk memecahkan masalah secara prosedural dan lulusannya ini bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu kalau berdasarkan Filosofi SSNI gitu ya. Jadi di situ. Nah, beranjak dari situ, maka program studi ini tentunya akan berjalan untuk terapan. Nah, ketika berbicara terapan, tentunya kita tidak boleh nih, wah itu kan sudah dipelajari di perikanan, sudah dipelajari di peternakan, sudah dipelajari di pertanian ataupun di medis. Nah, disinilah letak bedanya. Kami tidak mempelajari tentang komoditas unggulan yang sudah dipelajari di perikanan, peternakan, pertanian maupun biomedis. Tetapi yang kita pelajari adalah potensi flora dan fauna. Kita tahu ya Kang ya bahwa Indonesia itu dan Gensud itu juga tahu bahwa Indonesia itu mega biodiversitas. Nah, kita akan gali potensi itu gitu. Nah, contohnya ketika kita menggali itu adalah tahu ya pengendalian hama. Misalkan di lingkungan kita nih ada kecoa, di perkotaan ada kecoa, di restoran, di hotel ada kecoa. Siapa yang mempelajari? Bukan perikanan, bukan pertanian, bukan peternakan, bukan medis yang lain, tetapi biologi hadir di situ Kang. Jadi seperti itu. Nah, sehingga beranjak dari situ kita memiliki 3 latar belakang. Yang pertama, latar belakang kita tentu kita ingin memberikan kontribusi terhadap permasalahan global. Nah, permasalahan global kita apa Kang? Kita tahu ya bahwa pembangunan secara berkelanjutan nih atau SDGs. Nah, SDGs ini tentu kita akan pilih di mana biologi bisa berkontribusi. Nah, dalam hal ini adalah biologi terapan. Nah, pada SDGs yang kedua, kita harus bisa nih memberikan solusi terhadap dunia bagaimana kelaparan ini tidak terlalu gitu, artinya kita memberikan solusi. Maka kita hadir nanti ada salah satu aspek yang kita pelajari adalah ahli dalam bidang pangan. Kemudian SDGs yang lainnya adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nanti kita pada aspek di situ. Kemudian kita ada perubahan iklim atau climate change. Nah, kita di situ bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola ekosistem darat dan lautan. Nah, disitulah kita pelannya. Itu adalah dasarnya. Kita pertama ingin berkontribusi nih untuk apa tadi?
apa namanya keberlanjutan ya, perkembangan berkelanjutan di sana. Kemudian yang kedua adalah kita tidak lepas dari visi institusi kita dong tentunya. Visi institusi kita kan Universitas Jenderal Sudirman apa? Mampu diakui dunia nih pada tahun 2034 sebagai pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Nah, di situ pasti biologi terapan akan memiliki peranan karena ketika kita berbicara tentang pengembangan sumber daya pedesaan tidak terlepas yang namanya biodiversitas, kearifan lokal juga sama. Nanti disitulah kita akan bisa berperan. Kemudian yang ketiga, sebelum ketiga nih, tentunya teman-teman Gensut ini ketika mau mempelajari tentang kearifan lokal dan sumber daya pedesaan ini tidak ada tuh kampus yang lain, ya. Hanya di Unsut. Jadi kalau mau biologinya ya biologi Unsut tentunya, tidak ada di kampus yang lain di sana. Itu. Kemudian yang ketiga tentunya kita ingin berbicara serapan pasar kita ya, lulusan kita diserap dengan pasar karena kebutuhan pasar, dunia industri dan dunia wirausaha. Ketika program studi ini sudah mendapatkan SK begitu ya dari kementerian, itu beberapa mitra kami dari perusahaan itu memberikan selamat yang memiliki harapan yang sangat luar biasa, Kang. Jadi harapannya misalkan dari PT PCO, Pest Control. Nah, ini adalah perusahaan dalam kegiatannya adalah untuk pengendalian hama pemukiman ya, baik itu di desa maupun di kota, misalkan pada kecoa, semut, tikus. Nah, itu berharap bahwa lulusan kami nanti kompeten di sana karena susah untuk mendapatkan lulusan desa yang seperti itu. Berarti ini program studi baru dibuka, belum dapat mahasiswa tapi udah banyak perusahaan yang udah siap. Iya, kita dapat antusias itu. Maka jangan ragu-ragu nih Jensi untuk masuk ke biologi terapan seperti itu. Baik, Pak Eko, nih mungkin tadi diceritakan tentang SDGs, kemudian flora dan fauna dan lain-lain. Nah, kita mungkin para calon mahasiswa pengen tahu sebenarnya nanti apa saja yang akan dipelajari di perkuliahan di prodi biologi terapan ini. Jadi apa yang dipelajari tentunya kita berdasarkan latar belakang tadi ya Kang ya. Jadi kita fokus pada aspek pangan, kesehatan dan lingkungan. Tapi kan tentunya pangan, kesehatan, kemudian lingkungan itu udah banyak dipelajari di prodi-prodi yang lain. Lantas apa bedanya dengan prodi kita? Betul. Nah, program studi kita ini bedanya adalah semua kita balut dengan konteks teknobiologi. Teknobiologi. Ya, dan teknoekologi. Apa itu? Nah, teman-teman Jensut ini mesti tahu ya, atau sudah familiar yang namanya bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu sudah familiar. Tetapi ada konsep yang sangat fundamental bedanya, Kang. Jadi kalau kita berbicara tentang bioteknologi itu berarti bagaimana kita merekayasa organisme, makhluk hidup dan lingkungan dengan bantuan teknologi. Itu bioteknologi. Tetapi kalau kami teknobiologi. Teknobiologi berarti apa? Kita memanfaatkan teknologi untuk mempelajari, untuk mengumpulkan data, untuk menganalisa agar aspek-aspek biologi dan lingkungan itu kita pelajari dengan mudah sehingga lebih efisien dengan teknologi. Nah, konsekuensinya apa program studi ini? Harus multidisiplin atau interdisiplin, tidak bisa berdiri seperti misalkan program studi biologi secara umum, dia bisa berdiri tapi kami enggak, kita harus multidisiplin kerjasama dengan yang lainnya. Tentunya itu yang diharapkan pemerintah kan begitu ya, hilirisasi dan kita multidisiplin, begitu kan. Nah, tadi itu kan ada beberapa aspek keunggulan itu ya dari program studi ini. Sebenarnya kalau di universitas lain ada nggak prodi sejenis? Nah, prodi sejenis ada 2 universitas yang sudah melakukan dan kita yang ketiga ini. Dan ini keunggulannya apa namanya? Prodi biologi terapan Unsut dengan yang lain itu apa? Nah, keunggulannya tadi kita menekankan pada teknobiologi dan teknoekologi yang membalut pada tadi ada pangan, kesehatan dan lingkungan, yang lainnya tidak gitu. Kita pada fokusnya ke situ. Sehingga nanti ada turunan-turunan bagaimana konsekuensi mata kuliah dan sebagainya begitu. Kalau kita berbicara mengenai bioteknologi, kemudian aplikasi, saya kira mungkin mahasiswa nanti juga akan lebih banyak praktek ya. Iya, betul. Dalam masa perkuliahannya.
Gimana tentang fasilitas yang sudah disediakan oleh prodi ini untuk pembelajaran mahasiswa? Oke, untuk pembelajaran, tentunya pembelajaran kita juga ini ya menyiapkan kurikulumnya, kemudian mata kuliahnya di sana nanti ada pembelajaran. Nah, tentunya mata kuliah kita agar lulusan yang kita harapkan tadi mampu menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki itu kita bagi bahwa mata kuliah itu mereka memiliki kemantapan atau karakter, kepribadian dan karakter. Kemudian dia memiliki pengetahuan ilmu dan keterampilan, kemudian dia bisa berkarya, kemudian menerapkan dari sikap dan kegiatan berkarya dan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, 5 aspek ini kita akan jabarkan satu persatu nih. Nah, pada aspek landasan kepribadian atau karakter ini tentunya ini akan didapatkan mereka di semester 1. Oh, semester 1. Iya, di semester 1 dia harus itu landasan kepribadian. Tentunya pendidikan karakter kan sudah dicanangkan nih oleh kementerian kita. Tetapi ada yang unik loh Kang, bahwa di Universitas Jenderal Sudirman itu punya jati diri unsur. Iya, jadi keunggulannya di sini adalah nanti calon-calon jensi ini setelah lulus itu punya karakter Jenderal Sudirman, tentunya masa kini gitu ya. Masa kini. Jadi seperti itu. Kemudian di semester 2 dan 3 ini sebetulnya core biologi atau inti biologinya yang itu sebetulnya didapatkan oleh semua mahasiswa di Indonesia karena kita punya konsorsium biologi Indonesia itu sudah dapat itu 2-3. Yang menarik di semester 4, 5, 6 dan 7. Itu mata kuliahnya disusun sedemikian rupa. Kita harapannya kan tadi dia punya ahli bidang pangan, kemudian lingkungan, kesehatan. Nah, saat ini mata kuliah pilihan yang sudah kita siapkan di bidang pangan itu ada 15. Oh, 15. Ya, bidang kesehatan 15. Lingkungan ada 19. Kemudian 23 mata kuliah pilihan integrasi. Integrasi adalah mengkomunikasikan dari 3 aspek tadi. Jadi udah komplit ya? Sudah komplit, itu kita sudah siapkan. Nah, kita bahas satu persatu nih agar kemudian Jensi semakin yakin untuk bersama dengan biologi terapan S1 ini. Pada aspek pangan. Nah, aspek pangan ini kita tentunya akan menggali bagaimana nanti kita eksplorasi pangan fungsional dan pangan masa depan. Karena tentunya lahan semakin sempit dan sebagainya, kita harus mencari kandidat-kandidat sebagai pangan fungsional dan pangan masa depan. Nah, contoh real kami sudah kembangkan begitu ya, kita punya profesor. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu bahwa biologi ini dosennya itu ada 83 loh Kang. 83. Iya, banyak ya? Iya, profesornya aja 18 Kang. Kemudian doktornya kalau nggak salah 28. 28, sisanya magister. Magister ini kan nanti bisa diarahkan dia belajar di bidang-bidang itu. Nah, kembali ke tadi. Ketika pangan kita punya profesor namanya Prof Imam. Dia saat ini sedang mengembangkan yaitu budidaya madu. Tapi kan udah biasa ya madu ya. Lah bedanya mana? Bedanya itu madunya madu kelanceng bahasa kita ya. Yang itu memang madu spesifik bukan lebah yang bersengat. Kalau selama ini kan lebahnya bersengat. Nah, ini lebah yang tidak bersengat atau bahasa kerennya itu namanya adalah meliponiculture itu. Nah, produk ini itu lebih unggul daripada madu yang biasa. Kualitasnya bagus yang pertama. Yang kedua, ketika di pasar ternyata harganya lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah karena dia tidak bersengat, itu budidayanya sangat fleksibel. Di skala rumah itu bisa. Begitu. Jadi itu salah satunya. Kita masih punya profesor ahli dalam bidang nutrisi. Ya, kemudian kita punya profesor dalam bidang fikologi yang akan mengembangkan rumput laut. Nah, itu juga pangan masa depan. Kita punya doktor yang dia saat ini adalah menggali dalam bidang sidat ya. Sidat itu juga proteinnya tinggi, albuminnya juga tinggi ya. Kemudian kita juga punya saat ini adalah dosen yang polikait itu cacing kan, cacing laut, tapi itu potensinya sangat luar biasa. Jadi masih banyak sekali ada yang dari aspek SDM sudah oke. Dari aspek sarana juga oke. Iya. Jadi untuk prospek mahasiswa lulusannya itu nanti bidang apa kerjanya? Bidang kerjanya kita akan canangkan menjadi 4 nih Kang. Dia sebagai asisten peneliti. Karena kalau S1 memang tidak boleh sebagai peneliti. Itu kan sudah aturan, maka dia sebagai asisten. Tapi kalau teman-teman mau jadi peneliti yang sungguhan, berarti dia harus S2, S3 kan gitu ya Kang. Kemudian yang kedua adalah sebagai analis. Ya, analis dan praktisi, teknisi maksudnya. Kemudian yang ketiga itu sebagai konsultan, kemudian yang keempat sebagai
bioentrepreneur. Nah, di sini juga sangat menarik ketika dia sebagai asisten peneliti itu bisa kita masuk di dunia farmakologi industri. Kemudian kita bisa masuk ke industri pakan dan pangan. Jadi beda ya, pakan berarti untuk non manusia, pangan untuk manusia. Bisa di dalam bidang biomedis di sana. Kemudian di bidang apa tadi? Analis ya, analis dan teknisi. Kita bisa nih menguji kualitas air. Kemudian kita menguji dari kita ada yang spesifik nih. Kita ada forensik biologi. Forensik biologi. Jadi itu saat gitu forensik biologi. Forensik biologi kan selama ini kalau kalau ada yang jenazah atau orang meninggal itu kan ada ahli forensik. Nah, kami di biologi, jadi kita mempelajari kalau orang meninggal misalkan dia sudah ada belatung itu umur berapa hari. Jadi nanti tahu untuk kasus ini kematiannya kapan gitu. Dan bisa juga dikombinasikan dengan misalkan kematiannya misalkan dibuang di hutan dan ternyata sebetulnya dia matinya nggak di hutan, di mana ada polen tumbuhan tertentu, di sini nggak ada tumbuhannya, berarti dia bukan dibunuh di situ. Itu adalah forensik sangat membantu. Ya? Saat ini juga ada mahasiswa yang biologi yang murni itu magang atau PKL di kepolisian tentang forensik seperti itu. Iya. Terus ini mungkin ada yang bertanya juga nih dari Gensud ini tentang fasilitas. Fasilitas guys. Semenjak dulu pandemi gitu ya. Dari fakultas ini sudah tanggap gitu ya, adaptif gitu ya. Langsung ada fasilitas, kita harus bisa hibrid, kita harus bisa daring, itu semua ada. Jadi jangan khawatir di sana. Bahkan kita ada berapa ruangan itu ya, ruang kuliah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 itu sudah ada semuanya untuk fasilitas hibrid. Jadi kalau kita mengundang pembicara dari luar kampus atau dari luar negeri, sudah nggak usah dari rumah masing-masing, kita bisa duduk bersama langsung dengerin. Kalau terbayang ya. Kalau untuk praktikum gimana? Untuk praktikum, kita ada 13 lab riset, Kang. Ada 13 lab riset. Kemudian kita ada animal house. Animal house itu adalah tempat untuk memelihara hewan coba, ya. Karena kan biasanya kita pakai ada tikus, ada mencit gitu kan. Kemudian kita ada stasiun percobaan untuk kegiatan yang basah-basahan, misalkan perikanan dan sebagainya. Kemudian kita punya greenhouse. Kemudian karena kita tadi basicnya adalah biologi dan teknik ekologi, maka kita punya lab komputasi dan multimedia seperti itu, Kang. Itu adalah fasilitas yang bisa diberikan. Nah, selama ini kan kalau biologi juga agak identik ya dengan studi lapangan kayak gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu, misalnya untuk penelitian? Ada, sangat terbuka sekali. Terutama ini bagi teman-teman yang tadi teknik ekologi ya. Ya, dia akan bisa pergi ke landscape tertentu gitu ya, pergi ke laut untuk eksplorasi dan sebagainya yang nanti tentunya akan menemukan senyawa tertentu atau apa yang bisa diaplikasikan di dalam biologi terapan ini. Jadi kita tetap mengakomodir di sana begitu. Bahkan ada yang unik, kita ada mata kuliah wajib yaitu kewirausahaan. Dan ini ada bedanya nih, Kang, kewirausahaan dan bioentrepreneur. Jadi kewirausahaan ini untuk membekali basic-basic wirausaha, terus nanti muncul mata kuliah bioentrepreneur. Jadi benar-benar dia nanti entrepreneurnya dalam bidang spesifik ya, biologi, sehingga nanti kita akan kunjungan industri dan sebagainya untuk melihat bagaimana tadi gitu bioentrepreneur. Kalau tadi kan ini belum dibuka tapi sudah ada beberapa perusahaan yang berminat ya. Selama dalam beberapa waktu ini ada berapa perusahaan yang mendekat ke prodi biologi terapan? Iya, kalau saat ini kan mitra kita sampai 2023 itu ada 77 mitra. 77 mitra. Iya, luar biasa banyak sekali. Nah, kita kan senantiasa komunikasi tuh, kita sudah ini. Justru yang tidak kita sangka-sangka tadi ya, beberapa perusahaan yang memang dia bergerak dalam pengendalian hama pemukiman itu kita nggak kasih tahu tapi sudah tahu duluan. Kalau yang lain ya tentunya kita sudah ada program studi ini untuk salin. Nah itu jadi ada yang kita jemput bola tapi ada mitra yang senantiasa memantau kita, ternyata seperti itu, Kang. Itu. Ini unik sekali ya. Iya. Belum ada mahasiswanya tapi sudah ada perusahaan yang ingin menampung. Iya, karena prospek sekali. Itu tadi, Kang, begitu. Iya. Oke. Barangkali ada ajakan atau apapun yang bisa disampaikan Pak Eko untuk Sobat Gensud
Oke, baik, terima kasih. Oke, Sobat Gensut, tentunya kami berharap bahwa generasi Gensut ini bisa bersama dengan kami, merapat dengan kami. Kenapa dengan kami? Karena kita memiliki keunikan yang itu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain dan prodi sejenis yang lainnya, yang kita tentunya akan memberikan satu tadi ya, bahwa keahlian dalam bidang pangan, kemudian lingkungan dan kesehatan itu dibalut dengan teknobiologi dan teknoekologi. Jadi jangan kebalik dengan bioteknologi ya. Jadi kita teknobiologi. Kemudian yang kedua adalah benar-benar kita nanti akan fokus bagaimana alumni kita bisa memiliki 4 kompetensi tadi, dan tentunya bioentrepreneur itu belum dimiliki oleh program studi yang lainnya. Jadi jangan ragu untuk bersama dengan kami. Kita tunggu. Silakan daftar, kita sambut dengan lebih semangat untuk memajukan program studi kami. Begitu kan. Baik, terima kasih Pak Eko. Sobat Gensut semua, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Bapak Eko. Sekali lagi, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang biologi terapan atau prodi-prodi yang lain, silakan kunjungi laman spmb.unsud.ac.id atau media sosial resmi Unsud. Jangan sampai menerima informasi-informasi yang hoax ya. Baik, kita akhiri podcast untuk kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko. Mudah-mudahan mahasiswa barunya cukup banyak ya di tahun pertama ini, dan semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.